mencoba memberikan ulasan terkait beberapa asas dalam hukum tentunya. Apakah kawan-kawan pernah mendengar tentang reh mati head, dul mati head, serta wet mati head? Mungkin ada yang asing, ada yang belum pernah, atau ada yang pernah tapi tidak mengerti apa maknanya atau pengertian dari ketiga asas yang saya sebutkan tadi. Selamat malam kawan-kawan. Kita berjumpa kembali. Sudah agak sedikit lama, mungkin sekitar 2-3 bulan tidak upload video ya. Malam ini saya tertarik mencoba memberikan ulasan terkait beberapa asas dalam hukum tentunya. Apakah kawan-kawan pernah mendengar tentang reh mati head, dul mati head, serta wet mati head? Mungkin ada yang asing, ada yang belum pernah, atau ada yang pernah tapi tidak mengerti apa maknanya atau pengertian dari ketiga asas yang saya sebutkan tadi. Asas itu tentunya dipakai dalam konteks beberapa bagian dalam hukum. Kalau misalkan di keputusan, asas itu misalkan reh mati head untuk mengeluarkan keputusan itu, reh mati head artinya keputusan tersebut harus sesuai dengan hukum yang ada, hukum yang disepakati, yang menjadi dasar. Dan dalam konteks administrasi terkait pengujian dalam konteks hasil pelaksanaan pekerjaan atau suatu kegiatan, itu dipakai dua asas itu. Dua asasnya adalah reh mati head dan wet mati head. Jadi kalau reh mati head itu berdasarkan hukum, kalau wet mati head itu berdasarkan peraturan tertulis, bisa undang-undang, bisa perpu, mungkin bisa PP, bisa perpres, bisa undang-undang dasar segala. Yang sifatnya tertulis, bisa SOP juga. Nah, kalau dalam konteks hukum administrasi dan hukum perikatan, itu juga ada yang mengenal tentang dul mati head. Jadi bagaimana keputusan itu diambil harus memberikan keuntungan dalam konsep utilitarianisme. Bagaimana kesejahteraan itu menjadi poin utama dalam konteks kita menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan hukum dalam pemerintahan itu. Jadi dalam konteks hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara, ketiga asas itu bisa kita pakai dalam konteks yang pertama kita membuat keputusan, yang kedua menguji hasil kegiatan atau pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab kita. Dalam konteks tentunya perilaku yang sesuai itu harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Baik, mungkin itu pembahasan kita malam ini. Semoga bisa memberikan masukan serta tambahan ilmu bagi kawan-kawan semua. Selamat malam.